Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyaningsi dengan NIM 2288240023 dari kelas 3A Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Jadi pada video kali ini saya akan mereview buku tentang Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia, Air Past and Air Sense in Colonial Indonesia. Nah, khususnya itu pada bab 2 dan bab 3. Jadi kalian kalau pengen tahu ceritanya, kalian harus nonton video saya sampai terakhir ya. Terima kasih. Pada bab 2 ini kita membahas pertumbuhan masyarakat pemukiman Belanda di Batavia. Nah, di sini ada perkembangan awalnya. Batavia didirikan sebagai pusat perdagangan VOC pada abad ke-17. Masyarakat kolonial Belanda itu terbentuk dengan struktur politik dan ekonomi yang sangat mapan. Dan di sini juga ada struktur politiknya. Dalam struktur bidang ekonomi, VOC ini menguasai jalannya perdagangan dengan sistem monopoli. Segala aktivitas dagang yang menguntungkan harus berada di bawah kontrol perusahaan ini, namun monopoli tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, di mana perdagangan swasta dan penyelundupan kerap terjadi sehingga menimbulkan masalah bagi VOC. Nah, meskipun begitu, sistem ekonomi yang dikendalikan VOC ini tetap menjadi fondasi utama dalam perdagangan Batavia sebagai kota dagang internasional. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat kolonialnya. Nah, di tengah-tengah sistem yang mapan ini lahir sebuah lapisan elit kolonial. Mereka terdiri dari pejabat tinggi, VOC, serta para pedagang kaya. Status sosialnya itu tidak hanya ditentukan oleh jabatan atau kekayaan, tapi juga oleh perkawinan dan aliansi keluarga. Nah, perkawinan antara keluarga elit ini sering dijadikan sarana untuk memperkuat kedudukan, membangun jaringan kekuasaan, sekaligus menjaga dominasi mereka dalam masyarakat Batavia. Di sini juga ada peran perempuannya. Perempuan ini memegang peran yang sangat penting dalam membentuk jaringan sosial kolonial. Melalui perkawinan, mereka ini menjadi penghubung antara laki-laki berkuasa, baik dari kalangan pejabat maupun pedagang. Nah, perempuan elit kolonial ini juga kerap menunjukkan gaya hidup mewah sebagai simbol status, mulai dari cara berpakaian hingga pada konsumsi pemakanannya gitu. Dengan demikianlah mereka tidak hanya berperan di lingkup domestik, tetapi juga dalam mempertegas stratifikasi sosial di Batavia. Selanjutnya yaitu ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan formal pada masa itu hanya terbatas bagi anak-anak Eropa serta sebagian kecil anak-anak Asia. Nah, meskipun begitu, pencampuran budaya tidak dapat dihindarkan. Kehidupan di Batavia menampilkan akulturasi antara kebudayaan Belanda dengan unsur-unsur Asia, baik dalam bahasa, kebiasaan, maupun gaya hidup sehari-hari mereka. Dan dengan hal ini tuh menciptakan warna khas dalam masyarakat kolonial yang berbeda-beda dengan masyarakat di negeri Belanda sendiri. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini, masyarakat kolonial Belanda di Batavia terbentuk melalui perpaduan antara sistem politik yang terpusat. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini, masyarakat kolonial Belanda di Batavia ini terbentuk melalui perpaduan antara sistem politik yang terpusat, ekonomi monopoli yang dikendalikan VOC, serta stratifikasi sosial yang kuat. Elit kolonial memainkan peran dominan dengan perkawinan dan aliansi keluarga sebagai instrumen utama untuk mempertahankan status. Nah, di dalamnya itu perempuan tidak hanya hadir sebagai pendamping saja, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memperkuat jaringan kekuasaan. Kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya itu berkembang di Batavia menjadi cerminan dari bagaimana sebuah kota kolonial itu dibangun dan dipertahankan selama berabad-abad tahun. Nah, selanjutnya yaitu pada bab 3. Jadi pada bab 3 itu kita membahas tentang jaringan masyarakat kolonial Batavia dan sekitarnya pada abad ke-18. Jadi pada abad ke-18, Batavia ini dikenal sebagai salah satu kota terpenting yang ada di Asia sebagai pusat perdagangan VOC. Kota ini berkembang menjadi wilayah yang makmur dan ramai karena arsitekturnya yang megah dan gedung-gedung yang besar, benteng pertahanan serta jalan
penduduk yang sangat beragama, yaitu orang Belanda, pendatang dari Asia, serta para budak dari berbagai daerah. Keragaman ini membentuk sebuah jaringan masyarakat kolonial yang kompleks dan berlapis. Selanjutnya yaitu perkembangan kota. Jadi Batavia ini mula-mulanya itu dibangun di sekitar Kastil Batavia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan. Kota ini dikelilingi tembok-tembok kokoh untuk melindungi dari serangan luar. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan penduduk dan aktivitas perdagangan ini membuat kota-kota ini meluas ke arah selatan. Masyarakat kolonial. Masyarakat Batavia. Jadi masyarakat Batavia di abad ke-18 ini tersusun dalam sebuah hierarki yang ketat, di mana lapisan paling atas itu adalah orang-orang Belanda yang memegang kendali politik dan ekonominya. Jadi mereka ini menduduki jabatan penting gitu dalam pemerintahan VOC maupun dalam dunia perdagangan. Nah, selanjutnya yaitu budaya dan gaya hidup. Budaya kolonial Batavia ini dipengaruhi oleh budaya Belanda, Asia, dan lokal. Nah, orang-orang kaya ini memiliki gaya hidup yang mewah dan rumah-rumah yang besar serta menggunakan kereta kuda. Nah, terus perempuan dalam masyarakat kolonial ini memiliki peran yang terbatas, tetapi beberapa perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakatnya. Selanjutnya yaitu perbudakan. Nah, perbudakan ini merupakan bagian penting dari masyarakat kolonial Batavia, di mana budak-budak ini tuh digunakan sebagai pekerja dan pelayan dan diperlakukan dengan keras. Nah, beberapa budak dapat membebaskan diri dan menjadi bagian dari masyarakat kolonial. Jadi kesimpulan pada bab 3 ini adalah jaringan masyarakat kolonial Batavia pada abad ke-18 merupakan sistem yang kompleks dan hierarkis. Nah, jadi kota ini tuh memiliki budaya yang sangat unik dan gaya hidup yang sangat mewah, tetapi juga memiliki masalah sosial dan ekonomi yang sangat serius.